Sulitnya mencari pekerjaan menjadi lahan subur segelintir orang untuk melakukan aksi tidak terpuji. Perusahaan fiktif nekat menyebarkan lowongan kerja palsu dengan meminta pelamar membayar sejumlah uang. Berikut kami hadirkan informasinya dalam laporan khas redaksi kali ini. Sampai Mei 2020, Kementerian Tenaga Kerja mencatat pekerja yang dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona mencapai 1,7 juta orang. Ini adalah angka yang sudah tervalidasi. Masih ada 1,2 juta yang masih dalam proses validasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kondisi ini oleh sebagian orang dipandang sebagai peluang untuk mencari keuntungan sepihak dan menyasar para korban PHK dan pengangguran di sejumlah wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di ibu kota Jakarta. Di media sosial bermunculan keluhan para pencari kerja yang mengaku tertipu lowongan kerja palsu. Melalui sambungan telepon, saya menghubungi salah satu pencari kerja. Kepada saya, ia mengaku telah menjadi korban tipu-tipu lowongan palsu. Sebut saja namanya XA. Memberikan gaji itu lumayan gitu kan, UMR, bahkan belum dapat insentif harian segala macam gitu kan. Jadi yang diterima juga lumayan besar nantinya gitu. Tapi ada embel-embelnya mas, dibilang Anda harus membayar 700.000 kalau mau bekerja, sampai-sampai dia minta harga berkurang, bukan harga berkurang, DP 300.000 dulu mas. Dia bilang nggak ada uang, lalu turun lagi 200.000 DP-nya. Saya nggak punya uang. Saya mengajak XA bertemu untuk mendengar langsung ceritanya. Kepada saya, XA menunjukkan bukti wawancara kerja dan pembayaran sejumlah uang ke salah satu perusahaan yang memanggilnya. XA juga membagi rekaman video yang sempat diambilnya dengan ponsel saat mendatangi salah satu perusahaan. Saat itu, XA bahkan sempat membayar tambahan uang Rp200.000. Ia pun semakin curiga karena hanya diberi bukti pembayaran kwitansi lama yang dicoret-coret. Menurut XA, kantor tanpa papan nama ini cukup meyakinkan awalnya karena memiliki resepsionis, petugas keamanan, dan ruang tunggu. Saat diwawancara, ia dibawa ke ruangan di lantai lain, termasuk saat menyerahkan sejumlah uang. Berbekal informasi dari XA, saya mencoba menelusuri profil 3 perusahaan berlabel PT tersebut. Saya sempat menelpon nomor ponsel 3 perusahaan yang menyediakan lowongan, namun tidak satupun yang menjawab. 2 dari 3 perusahaan ini bahkan memiliki alamat kantor yang sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Menggunakan laman resmi Sistem Badan Usaha milik Kementerian Hukum dan HAM, ahu.go.id, saya juga menelusuri legalitas ketiga perusahaan tersebut. Hasilnya, tidak satu pun tercatat dalam daftar perusahaan berbadan hukum resmi. Bahkan, Kementerian Tenaga Kerja juga mengonfirmasi bahwa 3 perusahaan tersebut tidak terdaftar di Kemnaker sebagai lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Ya itulah, jadi maksud saya tadi kewajaran itu kita, adik-adik kita, pencari kerja itu juga harus tahu aturan-aturan atau norma-norma yang tadi kita sebut wajar. Jadi pencari kerja apapun alasannya tidak boleh dibebankan biaya, apapun modusnya. Praktik menebar lowongan palsu adalah strategi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan posisi unggul. Dalam kasus ini, penipuan lowongan kerja memanfaatkan keputusasaan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di tengah kesulitan ekonomi. Mereka ini profesional, ya, terorganisasi. Memang niat mencari nafkahnya dengan cara menipu, bahkan keluar modal, sewa kantor segala macam yang walaupun sewanya paling harian gitu. Nanti ketika dicari udah nggak ada. Mudah sekali menggait calon korban. XA bukan satu-satunya korban, tetapi kebanyakan mereka yang senasib dengannya enggan melaporkan kejahatan yang menimpa mereka. Mustafa menyarankan agar pencari kerja lebih teliti memeriksa tawaran pekerjaan dan melapor kepada penegak hukum jika merasa jadi korban penipuan. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.